Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait data final hasil verpal tenaga non ASN pengangkatan P3K 2024. Jadi informasi ini jelas 100% valid ya terkait dengan verpal tenaga non ASN yang akan diprioritaskan menjadi fokus pemerintah dalam pengangkatan menjadi P3K 2024, dan kami dapatkan informasi ini langsung dari website Kemenpan RB. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Berikut kami informasikan perihal data final hasil verpal tenaga non ASN pengangkatan P3K 2024. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk dalam website dari Menpan RB ya. Nama websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi menpan.go.id, berita terkini Menteri Pan RB. Di sini katakan Menteri Pan RB bahas progres pengadaan P3K, Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Jadi Menpan RB bahas progres pengadaan P3K, artinya di sini bakal difokuskan terkait dengan pengadaan P3K tahun 2024 dan juga membahas platform digital manajemen ASN bersama BKN, Bapak Ibu. Ya, berita ini diambil 17 Mei 2024. Nah, ini foto dari Menpan RB Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, pengadaan calon aparatur sipil negara CASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K saat ini telah sampai proses verifikasi dan validasi atau kita kenal dengan istilah verpal Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk jadwal P3K tahun 2024 atau pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 itu nanti akan bisa dilaksanakan setelah BKN menyelesaikan prosesi verpal, verifikasi dan validasi data pengadaan calon ASN. Itu kita sudah pernah bahas di video sebelumnya Bapak Ibu. Yang mana di sini jumlah data yang diverpal oleh BKN itu mencapai 1.788.851 tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya yang menjadi prioritas atau target dari pemerintah untuk diangkat menjadi P3K tahun 2024 adalah tenaga non ASN atau honorer yang masuk dalam database BKN. Saya ulangi, tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN, yang mana saat ini masuk 1,7 juta ya, yang sepertinya masuk dalam proses verifikasi dan validasi verpal Bapak Ibu yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, seperti itu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pelaksanaan verpal dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non ASN. Bapak Ibu bisa kunjungi lamannya ya, https verifikasi non asn bkn.co.id. Verpal tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau pokja. Adapun 6 pokja kriteria tersebut yaitu honorium ya. Jadi ini beberapa data yang akan di verpal. Yang pertama adalah honorium atau gaji honorer Bapak Ibu. Kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja usia. Jadi di sini surat pengangkatan menjadi honorer ya. Itu bakalan diverifikasi semua oleh BKN, kemudian usia honorer, jabatan, kemudian tingkat pendidikan Bapak Ibu itu juga menjadi fokus. Dan ini yang paling penting adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh instansi ya, atau pimpinan instansi SPTJM ya, itu yang dikatakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Bapak Ibu. Yang mana di sini dikatakan bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pan RB ya untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Kemudian diberitakan juga di sini pendaftaran CASN tahun 2024
dapat dimulai setelah proses verbal rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Nah, jadi situ yang kami bahas tadi Bapak Ibu, bahwa untuk pelaksanaan P3K 2024 akan dilaksanakan setelah verbal yang dilakukan oleh BKN itu selesai. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 itu telah dilakukan pada tanggal 15 hingga 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar ya, seperti itu ya. Jadi masih banyak data yang belum diverifikasi ya. Ini gambarnya Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Jadi ada semacam formulasi bagaimana strategi atau langkah-langkah untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi P3K. Ini sementara diupayakan oleh Kemenpan RB bersama BKN Bapak Ibu. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ini langsung dikatakan oleh Mas Menteri Anas ya usai rapat bersama BKN di Jakarta pada tanggal 17 Mei. Kemudian Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan juga BPKP ya, Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan ya, Badan Pengawas Keuangan ya, dalam verbal tenaga non ASN tersebut. BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai 6 Bapak Ibu ya. Pada verbal ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verbal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Jelas pria yang akrab disapa Yomo ini. Adapun hasil verbal tenaga non ASN 2024 per 17 Mei. Jadi sudah ada Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Sudah ada hasil verbalnya ya, sesuai dengan judul yang kita sampaikan. Ini yang kami garis bawahi, hasil verbal tenaga non ASN 24 per 17 Mei 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verbal pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Jadi di sini sudah ada bocorannya. Apa yang menjadi dasar pengangkatan honorer menjadi P3K itu berdasarkan hasil verbal tenaga non ASN per 17 Mei 2024. Ini ada beberapa kriteria, ada 6 kriteria ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara itu terkait platform digital manajemen ASN, Kemenpan RB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.